Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ki Jodrono Channel. Pemirsa, ini adalah kegiatan saya menuju ke madrasah binaan. Yang kali ini saya ingin mengadakan pendampingan di salah satu madrasah binaan saya yang berada di Kecamatan Punung, Pacitan bagian barat, tepatnya di Desa Ploso. Ya, di sana ada Madrasah Aliyah Nurul Iman. Maksud kedatangan saya akan mengadakan pendampingan terkait dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di MA Nurul Iman, sekaligus nanti saya akan memberikan motivasi kepada anak-anak atau siswa-siswi Madrasah Aliyah Nurul Iman, supaya mereka meskipun berada di lokasi pelosok di pedesaan tetap memiliki semangat yang luar biasa dan tetap berprestasi baik akademik maupun non-akademik, sekaligus memiliki karakter yang kuat, dilandasi tentunya dengan kuat iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa, selamat mengikuti video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Bersama saya Ki Jodrono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qadarullah, pada kesempatan pagi siang hari ini kita ada tamu istimewa. Kurang lebih 2 tahun yang lalu beliau hadir di sini, di masjid ini, di tempat inilah beliau menyampaikan semangat dan motivasi. Yang dulu anak-anak kita belum bisa berprestasi secara maksimal, alhamdulillah dengan beliau hadir di sini itu qadarullah dari lomba kompetisi sains madrasah yang kemarin hanya 1 yang nyantol, dan alhamdulillah kemarin yang nyantol berprestasi itu dan mendapatkan juara itu ada 4 atau 5 yang coba angkat tangan yang kemarin juara. Angkat tangan, betul ya? 1, 2, 3 angkat tangan. Nah, angkat tangan. Ini yang perempuan kemarin ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini nanti motivasi sekaligus nanti sharing, karena beliau adalah ketua Pokjawas atau ketua pengawas madrasah tingkat kabupaten, dan beliau adalah motivator sekaligus beliau adalah YouTuber, konten kreator yang luar biasa. Nanti bisa di subscribe, bisa dilihat. Yang intinya kalau di YouTuber beliau itu memang menginspirasi betul, dan salah satunya Pak Hadi, Pak Naryo, dan juga Bapak Ibu yang lain itu termotivasi dengan konten kreator yang dibuat oleh beliau ini. Monggo secukupnya beliau Pak Khalid untuk memberikan motivasi. Monggo. Terima kasih Pak Hadi selaku Kepala Madrasah Nurul Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau Pak Khalid bilang siapa kita, siswa madrasah hebat, gitu ya jawabannya. Siswa madrasah hebat. Oke, siap ya? Siapa kita? Siswa madrasah hebat. Ini luar biasa. Jadi sama tadi beliau disampaikan, Pak Khalid dulu pernah ke sini kurang lebih 2 tahun yang lalu. Saya bertemu dengan mungkin kakak-kakak jenengan, kakak-kakak semuanya yang mungkin sudah lulus, sudah melanjutkan dan sebagainya. Sekarang saya ingin ketemu dengan adik-adiknya. Tadi sudah dikatakan ini ada kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi yang ingin saya tekankan kepada anak-anakku, yang pertama, jadi anak madrasah itu harus pede, percaya diri. Jadi jangan kemudian ada dalam diri panjenengan, aku ini anak madrasah, anak apa yo, sehingga kalau dibandingkan dengan yang lain itu merasa di bawah. Jangan, karena ternyata anak-anakku sekalian, siswa-siswi madrasah sekarang sudah luar biasa, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi,
provinsi, tingkat nasional. Bahkan untuk yang yang kemarin meraih nilai kalau itu dari sisi akademik ya secara nasional, yang memperoleh nilai peringkat 1, 2, 3 tingkat nasional itu justru yang mendominasi adalah dari anak-anak madrasah. Luar biasa. Kita ada yang namanya madrasah insan cendekia kalau yang di luar. Ada yang namanya madrasah model. Nah, sekarang saya pengen di sini di Nurul Iman ini ya, yang anak-anaknya saya lihat dari tidak hanya dari satu desa, tapi bahkan di luar provinsi. Benar ya? Betul lah? Ada yang dari Jawa Tengah? Ada. Mana yang dari Jawa Tengah? Kata? Alhamdulillah. Luar biasa. Kelihatannya madrasah di pinggiran pelosok, tapi yang hadir ada beberapa provinsi. Kan kita sudah beda ya. Ada yang dari Jawa Tengah, luar biasa. Artinya Nurul Iman ini adalah lembaga yang menurut Pak Khalid suatu tempat yang harus kita banggakan. Harus kita banggakan. Tadi disampaikan anak Nurul Iman bisa mengalahkan anak-anak yang dari Man Pacitan yang sudah kita tahu ya di sana seperti itu, yang juga dari pondok-pondok besar. Anak saya tahu bahwa KSM itu memang materinya juga menggabungkan ya, istilahnya apa itu berkolaborasi apa Pak, mapel yang ada nilai-nilai keagamaannya di dalamnya, terintegrasi. Nah, ini ternyata menjadi peluang bagi semuanya, termasuk anak-anak Nurul Iman. Ya, jadi sekali lagi PD itu sangat penting. Jadi Pak Khalid bisa mungkin sekarang seperti ini, dulu juga berawal dari membangun kepercayaan diri. Satu yang bisa dilihat di kegiatan keseharian panjenengan ekstra, mungkin di sini ada muhadharah, mungkin ada pramukaan. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang minimal adalah bisa untuk percaya diri, bisa ngomong di hadapan teman-teman itu bukan suatu hal yang mudah, ya kan? Coba kalau pertama kali jenengan dikasih kesempatan bisa gobios, nah, tapi dengan selalu berlatih akhirnya menjadi percaya diri. Nah, di sini pentingnya. Jadi nanti saya harap di anak-anak di sini ketika dibandingkan dengan yang lain tidak ketinggalan, dan itu sudah terbukti, Anda sudah melakukan, dan itu tentu tidak terlepas dari bimbingan dari Pak Kepala Madrasahnya, Bapak Ibu gurunya untuk memberi motivasi kepada anak-anak sekolah. Selamat kepada anak SMA MTS Nurul Iman yang prestasinya dari hari ke hari ini juga semakin bagus. Sekali lagi, jangan merasa sebagai madrasah pinggiran, jangan, itu harus dilakukan jauh-jauh. Jadi kemarin itu selama ini Nurul Iman itu kan belum pernah prestasi poni tingkat kabupaten. Oh iya. Finalnya itu kemarin dengan madrasah Aliyah Negeri. Alhamdulillah. Tapi beliau anak-anaknya padahal cuma segini ya. Ini luar biasa. Jadi segini itu sudah bisa menunjukkan prestasi yang seperti itu. Nah, nanti bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk bergabung di sini, ya kan? Nah, terus gini ya anak-anak sekalian, saya ingin dengan kan di sini ada yang apa istilahnya yang berdomisili istilahnya bermalam dan sebagainya. Mondok ada berapa? Pesan. Oh belum. Karena tempatnya mondok belum ada. Oh belum ada. Oke. Dan seandainya itu ada, itu luar biasa. Jadi kalau nanti mungkin itu menjadi PR ya dari sini. Karena saya melihat lingkungannya ini sangat mendukung. Jadi lingkungan di Nurul Iman ini untuk meningkatkan prestasi dengan seandainya bisa diasramakan. Dan ini memang harus semua kolaboratif antara siswa kemudian lembaga. Itu sudah saya rasakan hasilnya, terutama karena saya dulu membangun ma'had. Ma'had saya dinamakan sesuai dengan nama Pak Khalid, Ma'had Khalid bin Walid. Kenapa? Karena itu sebagai sejarah
Dan ketika saya sudah ada di lembaga itu, otomatis namanya Pak Khalid tetap ditulis di sana. Pak Khalid bin Walid. Ke depan jadi mungkin nanti siapapun yang mengelola di sini, ini menjadi harapan saya. Jadi mungkin saya nanti terus berapa waktu lagi mungkin bisa melihat lagi ke sini, sudah ada anak yang mau di sini, tinggal di sini, kemudian bisa belajar secara intens. Karena itu luar biasa. Ini cerita aja nanti sekalian. Itu ada saya ketika mengelola Ma'had itu 3 tahun berturut-turut, anak yang tinggal di Ma'had itu semuanya berprestasi. Dan terakhir itu semuanya diterima di perguruan tinggi. Itu yang pondok tidak banyak, hanya sekitar 30. Dari sekian ratus itu hanya sekitar 30. Ini pun tidak memaksa, kalau seperti ini misalnya tidak harus semua. Mungkin sebagai pilot di awal itu mungkin beberapa anak yang memang konsisten pengen memperdalam, ya, nanti dikawal oleh Tuhan. Saya kira itu hal yang sangat positif. Kemudian ini anak-anak yang biasa tampil di masyarakat, yang kemarin ada kegiatan goyang serambi, yang pidato ada nggak? Yang suka pidato? Mbak Siti. Siapa? Mbak Siti anak-anak. Mbak Siti. Alhamdulillah. Terus kembar juga sudah mencoba apa namanya? Biasanya kan membaca tilawah. Kembar bisa kan? Oh ini kembar ini Pak. Iya. Sip. Ya, jadi ini gini anak-anak sekalian. Jadi itu merupakan program yang sangat bagus. Ya, itu dulu dilakukan oleh Pak Khalid juga. Alhamdulillah Pak Hadi Sofiin selaku kepala Madrasah ini ya melanjutkan apa yang sudah Pak Khalid lakukan, yaitu kegiatan goyong serambi. Itu melatih anak-anak ya bersosialisasi di masyarakat. Itu latihan sangat pengalaman yang sangat berharga, dan itu yakin yang anak-anaknya sebagai pelaku pasti akan membekas selamanya. Jadi ada cerita saya, cerita tapi menarik. Jadi di siswa Pak Khalid dulu pernah di MTS Gunung kan anak sekalian. Ada anak kalau nggak salah namanya Isna itu waktu itu kecil, anaknya kecil. Sebenarnya ya nggak, kalau bahasa Arab aslinya itu ya nggak pinter-pinter amat, cuman dia dilatih pidato, modalnya bisa ngaji baik, ngajinya bagus. Nah akhirnya dilatih oleh bapak ibu ini, kemudian pidato bahasa Arab, gitu ya. Tapi anaknya kecil, sehingga ketika duduk di mimbar itu nggak kelihatan cuma kepalanya aja separuh itu. Wah, pidatonya itu luar biasa. Nah, dikira nih si Isna itu juga memang hebat betul bahasa Arabnya, gitu ya. Nah, akhirnya itu yang memotivasi masyarakat. Ternyata kalau di sini misalkan nanti di Nurul Iman itu memang hebat luar biasa. Nah, gitu lah ya. Jadi nanti meskipun kecil, dan itu justru menarik. Anak kecil seperti itu kok bahasa Arabnya hebat ya. Padahal itu yang modalnya ngajinya bagus, kemudian dilatih pidato bahasa. Nah, nanti kita bisa di sini. Syukur memang di sini ada nanti secara khusus, tapi sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu dulu, yang belajar bahasa Arab ya, itu nanti lebih ditekankan kepada, kalau bahasa Arab itu apa jenenge? Kalau bahasa Inggris kan conversation, kalau bahasa Arab percakapan itu muhadasahnya. Ya, muhadasahnya. Salah gak popo. Loh, salah ngomong gak popo. Jangan takut. Yang jadi persoalan itu biasanya Arab ngomong sin. Nah, nanti Bapak Ibu guru ini juga hadir di sini untuk memotivasi anak. Ya nggak usah semuanya dulu, mungkin beberapa yang kita anggap memang punya agak lebih di bidang bahasa Arabnya itu difasilitasi. Nanti yang bahasa Inggris sudah demikian. Siapa ini yang kira-kira minat berbahasa Inggris dengan baik? Coba. Ada yang berminat? Berbahasa Inggris, bahasa speaking Inggris. Ayo, saja minat. Sebab bahasa Inggris. Tidak lagi panjenengan nanti terkumpul hanya di desanya masing-masing.
Jadi dengan nanti kalau minat itu maksudnya bisa ngomong Inggris, bukan jangan takut dulu dengan bahasa Inggris. Tadi Pak gurunya sudah tertata sama Kolin, ya, sudah tertata. Sekarang tidak lagi model Bapak Ibu guru itu hanya menekankan di tesis. Baik bahasa kalau bahasa Arab, kalau bahasa Inggris tesis atau tata bahasa. Kalau bahasa Arab apa sendiri? Kalau tadi percakapan muhadasah. Kalau tata bahasa apa bahasa Arab itu? Nahwu. Nahwu sorab ya. Nahwu sorab. Nah, tidak hanya di nahwu sorabnya, tapi yang lebih penting itu ngomongnya. Nah, muhadasahnya. Itu nggih. Jadi jenengan itu kebutuhan. Jadi masalah nilai gampang, Bapak Guru tahu, jadi nggak usah takut. Ya. Nilainya nggak usah takut. Jadi sekarang harus senang kalau misalkan pengen iso ngomong Inggris, senang dulu kepada bahasa Inggris. Kalau pengen ngomong Arab, senang dulu kepada bahasa Arab. Nggak usah takut. Ya Pak Kolej dulu guru apa kira-kira? Karena bisa banyak apa? Coba Pak Kolej itu kira-kira guru apa? Guru apa? Angkat tangan. Bahasa Inggris. Good morning. Pak Kolej ini adalah guru matematika. Matematika kan gitu. Mesti rata-rata udah dengar matematika. Nah, ini juga harus dirubah. Bagaimana sekarang guru matematika itu bisa menyenangkan? Ya, Pak Kolej dulu guru matematika tak mudah dibenci oleh anak-anak. Mereka selalu ingin tahu. Karena apa? Karena Pak Kolej memberikan sesuatu yang tidak seperti apa ya, sesuatu yang di awan-awan, tapi yang membumi, yang anak-anak kira-kira bisa. Ayo, kamu bisa apa? Saya bisanya cuma penjumlahan, pengurangan sama perkalian. Oke. Meskipun sudah tingkat karya loh ya. Itu Pak Kolej menang nih. Ayo, sing ngantek pinter ini. Nah, kalau wis iso baru nanti materi berikutnya. Ya nurung isik terus itu loh. Jadi itu namanya kita mengikuti kemampuan panjenengan. Nah, ini mumpung Pak gurunya ada, sampean ada. Sekarang kita mengenal kurikulum apa, Mbak? Saiki kurikulum apa? Ayo, Pak. Merdeka. Merdeka. Tapi jangan lagi ya. Jadi yang namanya kurikulum merdeka itu jangan diartikan merdeka sakarepe dhewe. Nah, itu keliru. Justru tadi itu yang Pak Kolej sampaikan itu adalah nilai-nilai kemerdekaan dalam belajar. Nah, tadi itu loh. Sekarang kamu nggak usah takut nilainya jelek. Yang penting dengan baik-baik dengan Bapak Ibu guru, kemudian belajar sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Insya Allah Bapak Ibu guru yang jenengan nyambung dengan pelajaran yang disampaikan, mereka akan mensupport Anda. Jangan takut. Ya. Sekarang sudah, kalau zamannya Pak Kolej dulu masih ada mengejar kurikulum, sehingga kadang ya ada banyak yang tertinggal. Tapi kalau sekarang tidak boleh ada yang tertinggal. Ya, harus diikuti sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya anak-anak. Jadi jangan khawatir. Nah, terus kalau tadi saya menyampaikan untuk masalah membangun kepercayaan diri tadi bisa lewat apa? Muhadharah, bisa lewat pramuka, bisa lewat OSIS ya, betul. Jadi organik ketua OSIS siapa nih? Ketua OSIS. Iya. Oke, ketua OSIS ya. Ini adalah praktek demokrasi di lembaga pendidikan. Nilai-nilai demokrasi sudah mulai ditanamkan, termasuk salah satu wahana untuk membangun karakter. Karena kurikulum merdeka ini salah satu titik pentingnya adalah terbentuknya karakter peserta didik. Saya berharap nanti lulusan anak-anak dari Nurul Iman berperan di masyarakat. Kalau misalkan ini tadi yang intermorik itu tadi yang pidato ya. Kalau yang MC mana MC? MC mana? Ayo angkat tangan MC. Yes. Nanti gini Mbak ya. Jadi MC sekarang yang dibutuhkan di masyarakat tidak hanya dari sisi intonasi. Biasanya kalau
kita kegiatan MC, kegiatan formal kan yang intonasi kalimat kan itu ya. Nah itu nanti harus dikembangkan karena yang dibutuhkan di masyarakat itu termasuk penguasaan bahasa Jawa. Yang kemarin MC-nya pakai bahasa Indonesia. Nah, bisa nanti kalau ada kegiatan di masyarakat, ada pengajian atau MC itu luar biasa pengaruhnya. Iya, betul. Enak manten. Nah, ini enak manten. Dan itu menghasilkan. Betul. Ini yang dilatih sekarang ini Pak dulu. Jadi MC-nya itu jangan hanya dilatih yang formal, termasuk dilatih MC yang gaya-gaya itu yang di masyarakat itu siapa kayak betul di kurikulum merdeka ini sangat diberi kesempatan kita sehingga nanti anak-anak ini benar-benar ada lahan di masyarakat MC terus apalah yang di situ ternyata itu bisa dilatih sejak sekarang. Jadi hanya kalau sekarang mungkin masih sifatnya formal, tapi yang jelas sudah ada satu keberanian, ya kan? Kemudian sudah ada apa ya namanya alur dalam mereka berprestasi. Nah nanti kalau bisa tidak hanya cukup di situ tadi itu bisa benar-benar diimplementasikan, diterapkan langsung di masyarakat. Nah jadi kalau pelatihan MC, tolong yo diselingi guyonan yang MC sekarang gitu dan itu bagus. Tapi kalau kita karena dasarnya dari Nurul Iman, yang jelas labelnya Islam, kalau nggak guyon ya jangan guyon sing saru-saru, jangan gitu ya. Itu tidak mencerminkan kita sebagai warga madrasah. Banyak bahan menarik tetapi tidak jorok gitu ya. Oke, jadi itu tadi yang MC. Ada lagi biasanya yang bisa dikembangkan itu istilahnya apa ya Pak? Kultum atau nanti ini loh. Kalau misalkan lingkungan sini ada majelis zikir atau mungkin istighosah atau mungkin tahlil, arisan ibu-ibu. Wah, itu panjenengan berperan. Jadi harus berperan. Jadi jangan dimanapun nanti keberadaan kita dibutuhkan. Oke. Jadi prestasi itu menurut Pak Khalid tidak harus yang dinilai itu anak yang selalu nilai matematikanya 9, bahasa Arabnya 9, tidak hanya itu. Itu mungkin salah satu bagian kecil saja kalau di sisi dari akademiknya. Tetapi kalau sudah di masyarakat, coba lihat yang jadi presiden bahkan atau mungkin nggak usah tinggi-tinggi lah, anggota dewan itu kira-kira dulu gimana sekolahnya? Apa dia selalu berprestasi ranking 1? Saya yakin tidak. Tetapi yang paling diutamakan kalau yang asli mereka seorang pemimpin dalam arti pengen sebagai menyambung aspirasi itu adalah orang-orang yang memang punya keahlian di dalam approach ya, pendekatan kemudian di dalam menyampaikan komunikasi. Nah itu harus dilatih. Sarananya muhadharah tadi, muhadharah itu juga salah satu sarana untuk melatih panjenengan ketika berbicara secara sistematis, ya, ngomongin ya kan gitu ya. Nah, itu dibutuhkan latihan sejak sekarang. Jadi tidak harus sekali lagi anak berprestasi itu tidak harus dari hanya sisi akademiknya. Tapi ketika jenengan dibutuhkan oleh masyarakat, kok jenengan tampil meyakinkan, misalkan Qori yang begitu mendayu-dayu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Misalkan berbalik karena nggak berlatih khusus. Kalau youtuber berulang itu keahlian Pak Khalid. Nah, sekarang ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi. Jadi sekarang ini kan eranya era teknologi. Termasuk Pak Khalid sudah memberikan contoh, manfaatkanlah teknologi dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah memanfaatkan YouTube, memanfaatkan TikTok, memanfaatkan Instagram, memanfaatkan apalagi
yang biasa anak lakukan Facebook ya. Tapi tidak hanya sekedar untuk apa ya sekedar hobi dalam arti yang tidak bermanfaat. Nah, Pak Khalid mencoba ya, nanti bisa dibuka di linknya Pak Khalid itu macam-macam, ada hiburan, ada dakwah, ada pendidikan, ada segalanya ada. Nah, mau tahu kira-kira subscribe-nya sudah berapa Pak? Viewers. Tepat. Berapa? Tepat saja. 2.000, 3.000. Kalau 2 juta pokoknya nanti ngalah ke Atta. Ya, Mudah-mudahan Pak. Ya, yang jelas sudah 25.000 lebih. Alhamdulillah. Jadi subscribe, follower, pengikut ya. Untuk penghasilan belum banyak. Kalau penghasilan belum banyak dari itu. Tapi yang jelas sudah ada. Tapi kan yang paling penting kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik dan bernilai. Nah, ini yang paling penting. Jadi nanti silakan anak-anak, saya yakin kalau budak orang wis ahlinya teknik wis ngerti oleh langsung iso. Neng manfaatkan dengan baik. Ya, manfaatkan dengan baik. Tadi sudah saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu guru untuk proses pembelajaran bisa nanti berbasis link YouTube. Wah, tapi PR-nya bagi Bapak Ibu guru juga nanti harus bisa membuat konten seperti Pak Khalid. Nah, kontennya ini nanti sebagai bahan pembelajaran. Nah, nanti anak-anaknya juga dilatih untuk membuat konten yang positif. Anda berdua kembar, kalau konsisten dengan yang dengan disampaikan ahli yang di bidangnya tadi, terus dibuat ini channel YouTube, ini nilai plus kembar. Nah, itu nanti dibuat. Iya, ini plusnya di situ. Ya. Terus nanti itu bisa secara konsisten. Saya yakin itu nanti bagus. Ya. Memang salah satu kunci anak semua di YouTube itu kalau bisa memang fokus yang bagus. Tidak seperti Pak Khalid ini. Yang misalkan tadi loh, berdua ini ahli Polri. Ya udah itu saja. Tapi bacanya bangga. Ini terus mungkin yang lagunya jenis ini. Saya yakin itu nanti banyak minatnya. Wong cuma mancing bayangkan. Jadi winter nih, saya YouTube ini loh. Jadi dari ini yang disuruh pas strike orang kayak diangkat-angkat. Oh diangkat. Saya nonton ya penasaran nonton. Nah seperti itu anak-anak. Jadi mungkin anak punya kegiatan di rumah, bengkel misalkan, yang hobi di bengkel, bikin video. Ya, son, ya betul son. Ini anak-anak muda ini son misalkan, itu bisa kan? Yes. Kalau di Blitar itu malah son ini mas. Jadi bikin ini truk, tapi memang betul-betul presisi seperti besar tapi kecil. Jadi itu dibikin yang kayak miniatur truk itu sama sonnya. Terus dibuat YouTube seperti aksi, jadi koyo tenang. Kalau aslinya juga sini apa? Ini kebetulan saya ada anak saya di Blitar itu menggeluti juga. Jadi banyak, jadi anak-anak ini karena era teknologi, mulai dari proses pembelajaran, jenengan nanti kalau misalkan pengen usaha ya nanti dikembangkan lewat dunia internet juga bisa. Kalau jenengan kalau makan yang masak ayah ibu ya, sebagian besar, atau ada yang jajan? Ada yang jajan makannya? Tidak ada ya, ayah ibu. Nah, sampai nanti kalau sudah ke Surausah ini, Kutha Pacitan, Kutha Walang, sekarang sudah banyak ibu-ibu nganggur. Ibu nganggur, jadi orang masak cuma buka itu GoFood. Terus satu dewi, tekor dewi, pokoknya udah masak, klik dewi. Lah apakah ini nggak bisa? Ini bisa. Yang penting Anda bisa melayani diantar, tapi syaratnya
Jadi tidak harus dengan buka warung, nggak harus sekarang toko besar-besar di kota besar sana sekarang banyak yang belum kalah dengan apa Pak Mas? Online dia tuh sampai kita kira nanti belanja tapi wih sing teko dino teko ya ayo tarik duit nah itu bisa kan Anda tiru di sini sebenarnya dengan Anda gitu loh ya jadi dipromosikan dulu tempel beberapa sana Anda bisa membuat misalnya berbagai macam jenis masakan gitu kalau perlu digratisi loh produkku nanti setelah itu jaringan online terus pesanan misalkan murah tiap hari bisa bukanya itu hanya setiap Sabtu Minggu misalkan antara Senin sampai Jumat itu adalah waktu pemesanan itu caranya Semua Sabtu. nah, Jumat berkah ya jadi bayangan anak harus dibuka jadi nggak usah khawatir pokoknya kalau panjenengan kreatif ya penuh dengan ide-ide memanfaatkan teknologi nanti Anda akan bisa hidup enak gitu ya itu sudah banyak yang membuktikan sekarang banyak anak-anak muda yang jadi miliarder gitu ya ada yang lewat itu tadi usaha itu kuliner ada yang jadi YouTuber ada yang jadi selebgram nih saya repot kalau jadi influencer dari jangan karena kalau influencer itu biasanya ada hubungannya dengan politik ya kalau ini jangan ya tapi sekarang banyak ya kita ada seperti itu ya. Iya. Jadi tujuannya itu malah jelek sih yo segitulah nama itu politik itu bukan arah kita lah sudah nggak usah jadi anak-anak sekali lagi saya motivasi satu percaya diri harus percaya diri okay? Di sini bukan berarti Anda itu kalah dengan yang lain sudah terbukti nanti sudah prestasi kita tidak kalah berarti kita mampu kemudian yang kedua ayo kita banyak tadi itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pembentukan karakter okay? Pembentukan karakter ini watak itu sesuatu yang terjadi kalau sudah jadi watak kita menjadi karakter kita tanpa sadar kita sudah bisa melakukan nek wataknya jenengan kesandung ibu saya keluar dari mulutnya itu nama-nama binatang di kebun binatang ya wis ngono kuwi watak ayo ya kesandung utawa wae kok sing dikeluarkan itu kebun binatang atau nama-nama sayuran atau apa ya itu wataknya ya tapi kalau sekali wahid alhamdulillah kesandung astagfirullah innalillah itu namanya karakter nah kalau itu harus melalui proses pembiasaan kalau tanpa pembiasaan nggak bisa oke jadi nanti tolong dari pihak lembaga dari Bapak Ibu guru ini tugas besar kita karena ini anak-anak ini adalah calon generasi penerus 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Kalau Pak Khalid tinggal 4-5 tahun pensiun. Terus siapa yang gantikan ya anak-anak semua? Yang jadi sekarang jadi menteri, jadi anggota dewan itu nanti juga akan ganti. Saya gantikan ya Anda semuanya. Harus siap, harus siap. Siapa tahu nanti dari sekian ini yang hadir Pak Graham Magirani ada yang jadi menteri. Amin. Amin. Ya Allah. Terus nanti bisa datang ke sini. Jangan lupa loh ya. Kalau sudah nanti jadi orang hebat, ya jangan lupa alma maternya. Jangan lupakan halamannya. Ojo isin. Pak, misalkan dengan ya sudah jadi orang hebat Jakarta, takon. Orang mana? Solo. Solo ya? Dari Solo mana? Masih naik bis. Loh, turun berapa kilo dari Solo? Ya kira-kira 40 kilo. Setelah itu masih naik ojek Pak, mulai ojek. Ngakoni omahe kene wae angel men. Pada bulet artinya tidak bangga terhadap daerahnya. Jangan sampai seperti itu. Oke? Jadi kalau nanti jadi orang sukses, jadi orang hebat, ya mungkin jadi orang pusat sana, ya siapa tahu itu semua sangat mungkin. Pak SBY aja orang Pacitan kok, itu jadi presiden, ya kan?
Gus Dur itu juga orang pondok. Artinya orang pondok, orang yang belajar agama tidak menutup kemungkinan suatu saat juga jadi Presiden. Amin, ngono loh. Kita nggak tahu. Ya, terus jangan lupa juga pada Pak Khalid. Pak Khalid ini sulit kurang ya. Oke. Jadi itu anak-anak sekalian, alhamdulillah bisa ketemu di sini, tetap semangat. Ya, saya berharap nanti ada PSM berikutnya prestasinya lebih baik lagi. Amin. Okay? Amin. Harus percaya, harus yakin Anda bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita benar-benar berusaha, kemudian yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih Pak Yamin, Pak Ibu semuanya yang bisa menerima Pak Khalid, dan sekali lagi doa terbaik untuk anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, siapa kita? Tadi siapa? Siapa kita? Siswa madrasah. Terus kalau saya bilang madrasah, dijawab hebat, gitu ya. Siapa kita? Siswa madrasah. Hebat. Terima kasih. Yes. Oke. Terima kasih Pak Khalid. Acara sudah kita akhiri, dan yang terakhir menika doa. Mohon Ustaz Sunario untuk memimpin doa. Semoga kehadiran beliau betul-betul memberikan berkah, manfaat, dan selalu kita doakan kepada beliau Pak Khalid ini selalu sehat walafiat sehingga bisa membimbing kita semua. Nanti gitu, pokoknya Pak Khalid terakhir nih. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka Waj'alna minal muttaqin waj'alna mukramin waj'alna min ahlil khair waj'alna min ahlil ilmi waj'alna min al-muttaqin dunya ila al-akhirah. Allahumma khatim lana bi kulli khatimatin wa bi sa'adatin wa bi kulli iman wa ihsan. Allahumma khatim lana bi kulli kalimatin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Alhamdulillah acara sudah selesai ditutup dengan doa, dan selanjutnya anak-anakku nanti bisa bersalaman dan kembali ke kelasnya masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.